Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Oke. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Oke. Masih bersama aku di sini di General Reading Pembacaan secara acak, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Ya, oke. Siapkan dirimu untuk mengetahui ini perasaannya dan kerinduannya dan rencananya padamu dalam waktu dekat ini. Kita lihat ya. Sahabat aku semua, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa ya yang belum subscribe, like, komen, dan tekan tombol notifikasi gambar lonceng ya, agar selalu mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi tentang video-video aku yang terbaru. Subscribe sahabat semua bermanfaat buat aku ya, sebagai motivasi untuk membuat video-video terbaru. Oke. Tetap jangan lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah dalam hidupmu ya. Ambil yang bermanfaat pada desain ini, yang tidak bermanfaat buang saja, karena ini bukan pedoman hidup sehari-hari, tetapi hanya sebagai clue, gambaran ya, sebagai antisipasi, motivasi dalam pembelajaran. Aku menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Siapkan dirimu untuk mengetahui ini perasaan dan kerinduannya dan rencananya padamu dalam waktu dekat ini. Saat ini dia sangat kecewa. Saat ini dia sangat terpuruk. Saat ini mungkin kalian lagi dalam keadaan salah paham. Ya. Letakkan energi kalian semua di mana? Ya, sebagai penonton atau sebagai orang yang dibaca, letakkan energi kamu. Dan ini bisa resonate bisa tidak, karena energi tarik secara acak. Kalau ingin resonate, kamu lebih baik personal reading. Ya. Ada salah paham di hubungan ini. Terjadi salah paham. Ya. Dan seseorang ini yang kamu pertanyakan ini lagi mempunyai problem, yaitu keterpurukan finansial, juga mengalami sebuah kekecewaan karena pertengkaran atau adu argumen atau salah paham yang selalu terjadi. Siapkan dirimu untuk mengetahui ini perasaan dan kerinduan dan rencananya padamu dalam waktu dekat ini. Kita akan lihat. Ini untuk segala hubungan ya, yang lagi bertengkar, yang lagi akur ya. Letakkan energi sahabat semua ya. Ada hubungan triparti. Sakit hati? Kecewa? Iya. Salah paham? Iya. Bisa terlihat di sini ada hubungan namanya hubungan triparti atau cinta segitiga. Mungkin kalian berdealing dengan orang yang sudah punya pasangan, atau malah kamu yang sudah punya pasangan. Letakkan energi sahabat semua di mana letaknya ya. Makanya terjadi pertengkaran, terjadi suatu kekecewaan, dan yang pasti orang ini juga lagi dalam keadaan terpuruk finansial. Jadi tambah emosi aja, dituduh, atau memang iya mungkin. Kita akan lihat. Ada hubungan triparti. Dia menawarkan cinta atau menjatuhkan pilihan. Ini rencana dia yang ingin lakukan, dan ini perasaannya ya, lebih ke perasaannya. Tapi selalu terjadi pertengkaran,
selalu terjadi adu argumen ya, terjadi sesuatu yang membuat dia kecewa. Sebetulnya gini, triparty di sini letaknya kan di tengah ya. Ini bisa, ini triparty orang ketiga, intinya orang ketiga ya, ada orang ketiga. Orang ketiga itu bisa anaknya, bisa orang tuanya, atau bisa istrinya, atau bisa ya intinya pasangan lain gitu ya kan. Dan memang benar kamu ini berdiri dengan orang yang sudah mempunyai pasangan, notabene seperti itu ya. Tapi ada yang enggak juga sih, cuma pasangan dapat pasangan gitu. Atau ini kamu punya pacar dia, terus dia sudah punya apa, dia cari yang lain, bukan ya, menjalin hubungan, bukan mencari tapi menjalin hubungan dengan yang lain. Tapi yang kebanyakan di sini adalah orang, mayoritas di sini terlihatnya berdiri dengan pasangan orang lain. Dan kalau ditanya, inilah perasaan dia sayang sama kamu, cinta sama kamu, mungkin bisa 50-50 ya, sama besarnya dengan orang yang di sana gitu. Tapi selalu terjadi pertengkaran. Nah, disinilah yang membuat dia kecewa. Kadang-kadang dia kayak habis pikir gitu. Tak habis pikir ya. Masih udah cinta masih ada cemburu. Sudah cinta masih saja disalah pahami. Masih tuduh. Dan tepatnya di sini juga dia lagi dalam keadaan terpuruk. Jadi kalau terjadi argumen yang hebat atau sesuatu yang lepas kontrol marahnya ya, mungkin karena memang dia lagi dalam keadaan sensitif. Orang itu kalau nggak ada uang sensitif loh, boleh percaya boleh tidak, cepat tersinggung, merasa rendah diri, merasa kayak tuh kamu tuh ngerecokin gitu, kecewa ya. Tapi kalau kamu tentang perasaan, jadi siapkan dirimu ya, ini untuk perasaan. Kamu harus mengetahui perasaannya yang sesungguhnya itu menawarkan cinta ke kamu dan sayang. Kalau kamu berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan, perasaan dia tuh 50-50 antara kamu dan pasangan, seperti itu. Tapi saat ini dia kecewa, ini perasaannya karena adu argumen. Mungkin kamu menuduh yang tidak beralasan karena kamu tidak tahu, tapi tiba-tiba kamu mengatakan bahwa kamu ada hubungan yang lain, atau sebetulnya malah sebaliknya ini ya. Letakkan energi sahabat sama kalian adalah general reading. Karena apa? Ngerasa hubungan ini stuck. Jadi kamu komplain gitu loh. Paham nggak? Paham kan? Oke. Kalau nggak paham jangan nonton satu kali tapi berulang. Agar kenapa? Agar kamu paham dan tidak terjadi gagal paham. Ya. Pernikahan. Ya. Dia itu bisa ditanya, atau kamu mungkin ingin menegaskan bahwa hubungannya ini mau dibawa kemana. Dia serius sama kamu, tapi yang membuat dia selalu kecewa terhadap kamu, dia itu kayak ilfil gitu loh. Tok tanyain bagaimana perasaannya, kamu menuduh yang tanpa alasan, bahkan kamu tidak mengetahui yang sesungguhnya. Kamu main tebak-tebak, main tuduh. Jangan pernah menuduh, sembarang menuduh, karena dituduh itu sakit. Dan dia ilfil jadinya. Ditambah lagi problemnya lagi terpuruk finansial, komplit, ya kan. Kamu boleh ya nuduh, tapi harus lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau cuman katanya, apalagi cuma berandai-andai ya, kayak drama gitu kan. Ada yang namanya kayak drama itu, yang ngarang-ngarang cerita seolah-olah kayak main drama sinetron. Cemburu nggak berujung, bisa fatal ya kan. Orang yang kamu tuduh itu yang akan sadis dan sakit hati. Hubungan ini penuh dengan argumentasi, adu argumen ya, dimana kamu minta ketegasan dari dia, dimana dia sudah mengatakan iya misalkan gitu. Kenapa di sini cintanya baik-baik aja kok, cuman mungkin karena dia itu terlalu flat gitu, nggak terlalu apa ya, bucin ya, mungkin kamu yang bucin.
santai aja gitu loh, dia tuh santai gitu, nggak terlalu menggebu-gebu atau apapun, karena mungkin dia sosok yang sudah dewasa. Kalau enggak, dia sosok yang memang sudah berpengalaman karena dia pernah mengalami sebuah kegagalan tentang perasaan cintanya dalam hubungan ya. Misalkan kayak rumah tangga sudah pernah gagal, ya membuat dia itu kalau mencintai seseorang ya flat aja gitu, nggak usah di apa ya, nggak usah inten-intenan gitu. Nah jadi kayak kamu ngerasa hubungan ini stuck gitu, nggak ada perubahan sama sekali dan begini-begini aja, kayak kamu mempertanyakan tentang sesuatu yang mengenai hubungan, dan akhirnya terjadilah konflik, terjadilah pertengkaran, dan itu terjadi tidak cuma sehari dua hari, bahkan mungkin akurnya 1 hari 2 hari, berantemnya seminggu kayak gitu ya. Lama-lama kan juga kecewa, dia jenuh. Nah timbullah pertanyaan ya, bagaimana perasaannya, dia kecewa ya, walaupun dia masih punya rasa sayang, punya rasa cinta. Kalau kamu yang berdiri dengan pasangan yang dengan orang lain ya, buat kamu yang berdiri dengan pasangan orang lain, dia itu 50-50, meletakkan cintanya ke kamu tuh seperti meletakkan pasangan ke pasangannya juga. Kalau kamu bertanya tentang hubungan ini kenapa terlihat stuck, sebetulnya tidak stuck, cuman kamu nggak paham bahwa kamu tuh berdiri dengan orang yang dewasa dan notabene pernah mengalami sebuah uh, masa lalu yang kurang bagus gitu. Jadi kamu selalu mempertanyakan tentang, kamu sayang nggak sih sama aku, kamu cinta nggak sih sama aku, dan itu tidak sekali dua kali, sering dia sudah menjawabkan iya aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku serius sama kamu, tetapi selalu datang lagi pertanyaan itu. Orang nggak cuma dia aja ya, kondisi yang membacakan aja kayak enak gitu. Udah pacaran orang dewasa itu ya udah sekali aja, 2 kali 3 kali, tapi tidak harus beruntun tiap saat nge-WA tanya ya, bisa setahun sekali 3 bulan sekali boleh, kayak diperbaiki gitu, diperbaharui pertanyaannya, maaf ya saya tanya, harusnya seperti itu. Tapi di sini ada hubungan triparti, ada hubungan triparti, entah kamu entah dia ya, mungkin karena itu yang memicu kamu selalu bertanya tentang perasaan dia, atau dia ya yang, atau kalian berdua memang sudah punya pasangan ya, ada pilihan lain ya. Ya di sini ada serius ingin bersama kamu, tapi di hubungan ini ada kesalahpahaman di mana ngerasa salah satu di antara kamu ada hubungan lain ya. Iya, kalau kan kamu berhubungan atau berdialog dengan orang yang sudah punya rumah tangga ya, lajang bertemu dengan orang yang sudah punya pasangan, atau single parent ketemu orang yang sudah punya pasangan, atau single parent ketemu lajang, seperti itu ya. Pasti ada orang ketiga. Orang ketiga itu bisa anaknya, bisa pasangannya, dan bisa orang tuanya, begitu. Perasaan dia saat ini kecewa, inilah perasaan dia kecewa ya. Rindunya nggak ada karena dia ilfil kok, dia enak gitu dengan pertanyaan dan dengan hubungan yang selalu diliputi dengan pertengkaran, salah paham ya. Dan bagaimana rencananya, dia serius ingin menikahi kamu ya, karena dia cinta, sayang sekali, mencintai. Tapi dia lagi terpuruk, jadi dia orang terpuruk itu kan pasti akan fokus pada pekerjaannya. Nah disitulah yang membuat kamu itu was-was, kenapa dia kok biasanya nge-WA intens kok enggak. Iya benar, komunikasi dalam sebuah hubungan itu 90% itu komunikasi. Tapi juga di sini kan kalian sudah seperti sudah kayak apa ya, bukan mengikrarkan, tapi secara nggak langsung tuh kalian terhubung sebagai pasangan, atau kayak sudah pacaran, atau ada komitmen seperti itu secara nggak langsung gitu ya. Kan di saat dia terpuruk gini, intensitas daripada komunikasi mungkin berkurang, dan ini yang membuat kamu selalu bertanya dan selalu overthinking. Jangan overthinking ya, ini jadi beban loh buat dia. Dia punya beban juga, udah punya beban, kamu jadi beban juga karena kamu selalu mempertanyakan hal-hal yang sama. Rencana dia ingin menikahi kamu, betul, dia ingin menikahi kamu.
kamu ya. Nanti akan komunikasi sama kamu. Ini agak-agak bertengkar nih. Ini ada lagi-lagi pas dibaca ini lagi masih ada konflik, dan mungkin kalian komunikasinya belum baik-baik saja, tapi nanti dia akan komunikasi sama kamu. Ini ada yang LDRan ya, ada hubungan LDRan ya. Biasanya kalau hubungan LDRan itu hal biasa sih. Curiga ya, ada sih yang notabene percaya total itu, tapi kebanyakan itu curiga. Kenapa? Karena kita nggak ngelihat secara fisik langsung ya, cuma video call gitu kan. Makanya overthinking itu lebih condong besar gitu, kayak gitu ya. Rencananya dia serius, dia ingin menikahi kamu karena dia cinta sama kamu. Tapi hari ini, saat ini dia lagi ilfil sama kamu. Kenapa? Karena problem yang baru kalian hadapi. Kan mungkin sekarang lagi nggak ada bagus komunikasi, tapi dia akan menghubungi kamu. Jadi nanti kalau dia menghubungi kamu ya, cobalah untuk menyelesaikan masalah, dan overthinking itu dibuang aja. Itu merusak sebuah hubungan ya. Nah, kalian berdua itu saling melengkapi, saling mencintai, saling melengkapi, saling mencintai. Cuman ya karena mungkin pengaruh karena kalian LDRan, atau pengaruh karena perubahan yang sedikit bergeser gitu ya. Biasanya intens, kok enggak, biasanya jawab langsung dijawab gitu, enggak sampai 5 menit kok itu berubah lah. Tapi yang pasti di sini ada alasannya ya, tentang sebuah keterpurukan finansial yang dia harus memperbaiki keterpurukan finansial atau perekonomiannya. Jadi kalau kamu mau tahu itu alasannya ya, jadi sekarang siapkan diri kamu untuk mengetahui ini loh perasaannya sebetulnya ke kamu, sangat sayang, sangat cinta, rindu, lagi nggak rindu sih kalau ini, karena ya bertengkar terus kan buat ilfil ya. Jenuh, pertanyaannya begitu-begitu aja, memuakkan ya. Orang pakai akan muntah, enak gitu. Ini orang kenapa sih nggak cukup sekali dijawab gitu ya, nggak cukup sekali bertanya, dan pertanyaannya itu hal yang sama. Itu jangan sampai ya kalian semua ya, sahabat aku, melenger yang baca tuh, mau dijawab begini nanti besok nanya lagi. Ini udah ke 1000 kali kalian bertanya ya, sehingga dia tidak ada rindu. Tetapi kalau untuk perasaan cinta memang iya, dia tetap sayang sama kamu. Bahkan kalau kalian yang berdiri dengan pasangan orang lain 50-50 ya, 50% buat dia, 50% buat kamu. Karena cinta, karena sayang, dia memperlakukan kamu seperti mencintai istrinya ya. Rencana dia serius ingin menikahi kamu. Jadi gak usah ditanya-tanya lagi ya setelah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Bahwa pertanyaan yang sama itu membuat mual. Oke, sekarang gue ngambil untuk menegaskan. Siapkan dirimu untuk mengetahui isi perasaannya, kerinduannya, dan rencananya dalam waktu dekat ya. Fokus. Komitmen stabil ya, nggak ada masalah. Stabil, nggak ada masalah. Hanya salah paham aja berarti hubungannya. Dasar daripada sebuah hubungan, apalagi hubungan percintaan, itu adalah percaya, jujur, setia, dan saling melengkapi atau saling pengertian, saling melengkapin ya, seperti itu ya. Ada sebuah keberanian akan dia lakukan di dalam waktu dekat ini. Jadi saya mengambil yang jatuh satu, yang terbalik ya. Agak lama deh dengan shuffle iya.
fokus ya, biar energi kalian mengalir di tebaran kartu ini. Ya, permasalahan ini cukup membuat dia apa ya, lebih ke depresi ya. Pertengkaran menjenuhkan, pertanyaan yang sama, tuduhan yang nggak pasti, yang nggak jelas. Nah, please deh, jangan nuduh-nuduh yang nggak jelas. Kalau cuma kata orang nggak usah diambil. Itu hanya menghancurkan hubungan. Kecuali kamu melihat dengan mata kepala sendiri. Inilah perasaan dia, sayang, cinta, berkelimpahan, cinta banget gitu loh. Cinta dia buat kamu tuh berlimpah. Dan takarannya tuh sama dengan pasangannya. Kalau kamu dealing dengan pasangan, ada orang yang pasangan itu, kalau kamu dealing dengan pasangan orang itu, takaran cintanya ke kamu tuh sama dengan takaran ke pasangannya gitu, sayang. Maka ya mulai detik ini mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk tidak lagi overthinking atau negatif thinking terhadap pasanganmu sendiri ya. Ya. Oke. Dan dia sabar ya. Sabar. Berantaknya nggak kelihatan. Dan dia sabar sekali. Jadi aku ambil ini ya, aku shuffle ulang. Ya, itu cinta loh, sayang loh, kurang opo loh, rek. Jangan pernah menuduh orang yang nggak jelas ya. Itu cuma kata orang. Dia mempunyai sebuah keinginan ya, yang harus terjadi. Tentunya ditujukan untuk kamu ya. Apa itu? Ingin mengatakan sebuah kekecewaannya. Rencana ingin menyampaikan. Ingin mengklarifikasi, ibaratnya seperti itu. Tentang hubungan ini yang sebetulnya baik-baik saja, hanya karena pertanyaan-pertanyaan ya yang nggak bisa dirapihkan oleh kamu ya kan. Ya. Nih kalau kamu tahu, kamu tuh semangatnya, kamu itu motivasinya, kamu tuh ibaratnya tuh kayak lampu ya, kayak cahaya buat dia gitu loh. Walaupun dia sudah punya pasangan ya, kalian berdiri dengan pasangan orang gitu, tetap aja sama, kamu menjadi sebuah lentera ya, cahaya di hidupnya. Kurang apa coba ya. Jadi kamu harus siap ini dengan semua yang dia lakukan untuk rencana termasuknya ya, bahwa dia ingin serius sama kamu, ingin menikahi sama kamu. Tapi untuk waktunya tuh orang menikah itu tidak semudah kita membalik tangan ya. Kalau cuman untuk feminim atau perempuan mungkin tinggal bilang iza, karena tidak ada kewajiban lain. Kalau untuk seorang maskulin, untuk mengatakan atau mengajak kamu menikah itu dia harus benar-benar mempersiapkan. Dan saat ini memang dia lagi terpuruk gitu loh, udah ditambahin masalah aja gitu kan. Nah kalau seorang maskulin itu kalau udah berniat atau ingin serius menikah ya, intinya kan tanggung jawab udah dimulai dari situ. Kalau sudah menikah tuh yang ngasih makan, nafkah ya ya nafkahin batin lahir ya, harus membahagiakan ya kan. Berarti kan harus tanggung jawab secara fisik ataupun secara mental atau secara ya batiniah dan lahiriah, harus dia siapkan sama itu, dan ini butuh waktu. Jadi kalau ini rencana ingin menikahi kamu, nanti kalau kamu kok dia semana kok nggak dinikahin ya, ya cobalah di kamu dipertimbangkan kembali. Itu kan bukan main-main gitu menikah itu. Nah seperti itu. Tapi dia ini condong ke arah situ, dan memang untuk serius sama kamu itu lebih ke 75%. Tapi saat ini dia memang lagi agak ilfil sama kamu ya, masih dibilang kecewa ya, bertengkar melulu, dan memang dia juga lagi terpuruk finansial. Boro-boro kamu ngasih semangat kamu dia, malah kamu menanyakan yang nggak penting-penting, yang selalu dibahas cuman kamu sayang nggak sama aku, kamu masih sayang nggak sama aku, hubungan ini mau dibawa kemana. Masya Allah, sayang ya sayang, cinta ya cinta, tapi tidak segitunya kali. Ini aku tujukan buat kamu ya, yang suka seperti itu, membuat bosan, hubungan bosan. Katanya Gonda seorang cinta tuh tidak ada bosan. Tapi kalau pertanyaan sama, ya kita ini pacaran bukan orang anak-anak abigi gitu, udah dewasa gitu. Nggak usah bertanya apakah kamu cinta sama aku, masih sayang nggak. Itu kayak basi gitu loh.
Berbicara secara dewasa, ini kan adalah hubungan orang dewasa. Kalau belum dewasa nggak usah berhubungan percintaan, mending berteman. Kayak kamu itu belum dewasa, karena kamu belum bisa menerima kenyataan seandainya dan di sini kamu lebih fokus pada dirimu sendiri. Kamu minta dimengerti, tapi kamu tidak mengerti sama pasangan kamu. Itu ya, aku nilai. Maaf, aku ceplos. Ya oke, seperti itu. Jadi inilah kamu harus persiapkan dirimu untuk mengetahui ini semua, perasaannya, kerinduannya, dan rencananya padamu dalam waktu dekat ini. Ya, oke. Sekarang kita akan sapu. Di sini bertebaran energi daripada ada Taurus, ya, ada Taurus, kemudian ada ini Leo, ya, ada Leo, kemudian ada Cancer, energi Cancer, juga di sini ada energi Sagittarius, Virgo juga ada, kemudian ada di sini Scorpio, ya, ada Gemini, kemudian ada Libra juga ada ya di sini. Terus ada juga Scorpio, kuat sekali ya di Scorpio. Semuanya serba mendukung ini di sini ya. Ada yang disebut Sagittarius, energi Sagittarius ya. Ada energi Sagittarius, juga ada energi Pisces ya, elemen air, elemen api. Ada energi Libra juga kuat ya. Ada elemen udara, elemen api, ada elemen tanah, elemen air juga ada, dan ada Aquarius. Yang dominan kuat adalah Gemini, Aquarius, kemudian Scorpio ya, Scorpio ada ya. Ya itu aja. Oke. Karena gue akan coba shuffle pesan untuk kamu versi daripada Voice of the Soul Oracle Card, pesan alam semesta buat kamu yang menonton video ini. Yang ingin personal reading monggo silahkan. Caranya bagaimana? Hubungi nomor WA Gundes. Nes, aku mau personal reading gitu. Apa aja syaratnya gitu. Ya. Gundes di bulan puasa juga di hari-hari biasa juga 24 jam ya. Kecuali jam maghrib buka puasa. Ya, kalau siang buka, kalau Sabtu Minggu dimulai dari jam 1 hingga Senin jam 6 ya. Tapi kalau hari biasa bukanya diantaranya ya jam 8.30, jam 12, jam 2 gitu ya. Silahkan kalau ingin personal reading. Itu pure energi sahabat semua ya. Jadi tidak pakai energi secara acak. Oke, aku ambil yang atas, kelamaan nanti kalian kebobosan. Ada scratch. Ada rahasia di hubungan ini ya. Nggak semua harus dikatakan pada pasangan kamu terutama ya. Tidak harus, terkadang memang harus ada rahasia. Rahasia dari hubungan ini ya pastinya nggak boleh tahu, karena itu bentuknya rahasia. Dan kamu pun pasti punya rahasia. Jadi tidak boleh ingin tahu banyak, karena rahasia di setiap insan itu pasti ada. Di dalam hubungan itu tidak semua harus disampaikan, tapi kita wajib mengerti, gitu aja. Paham ya? Paham. Oke, aku satu lagi baru ambil ya. Aku nggak mau lama-lama, takutnya dikomplain dia lama amat shuffle-nya gitu. Kebebasan ya. Dalam menjalin hubungan itu, walaupun kamu suami istri, apalagi masih pacar, bukan berarti kamu harus ngekang dia. Kasih kebebasan. Orang yang dikasih kebebasan tapi harus bertanggung jawab. Kamu itu aja. Kamu letakkan syaratnya itu. Kamu bebas tetapi bertanggung jawab gitu. Ya, maksudnya bahwa kamu ada dealing sama aku gitu. Jadi jangan semena-mena mencari pasangan yang lain sebelum kita masih selama kita masih terhubung gitu. Oke.
Ada pembelajaran di setiap hubungan, itu yang harus kamu ambil agar semua menjadi sebuah manfaat ya. Tidak semua berjalan mulus, tidak semua berjalan seperti yang kamu inginkan, tidak bisa terluka terus apa susah terus, enggak ya. Hubungan itu sebagai pembelajaran, menyatukan dua insan yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, itu termasuk juga education atau pembelajaran buat kamu. Oke? Oke. Satu lagi ya, ada yang disebut namanya forgiveness, artinya pengampunan ya. Ya, hubungan itu ya yang salah saling memaafkan. Kalau ada kekurangan yang harus kamu tutupi dengan kelebihan kamu ya. Kalau ada salah-salah ngomong, kalau masih bisa ditolerir ya ditolerir. Jadi cinta itu penuh dengan pengampunan atau kata maaf, karena itu isinya saling mengisi satu sama lain ya. Tidak boleh saling egois gitu ya. Oke, itu pesan dari Voice of the School ya, Oracle Card. Ini adalah pesan terakhir, pesan buat kamu yang menonton video ini dari Gondes. Ini versi Gondes tentang kita. Fokus dan kirimkan aku energi kamu. Kita ambil 1 2 3, kita begini ngambilnya ya, biar nggak terlalu banyak shuffle. Kita gunakan insting atau intuisi. Oke, kita sudah dapat 5. Kita akan baca satu persatu ya pesannya. Ada selesaikan masalah lama, baru membuka hubungan baru nih. Kamu kan punya orang masa lalu, maksudnya ada pasangan lain gitu loh. Kalau kalian mencari pasangan lain terus ketemu dengan kamu, atau kamu ketemu dengan dia karena kamu ada masalah dengan orang lama, dan kemudian kamu menjalin hubungan, itu sebetulnya seharusnya jangan. Lebih baik kamu menyelesaikan masalah kamu dulu, baru membuka lembaran baru gitu. Hubungan vertikal, jangan pernah melupakan untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidupmu dan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Allah mencintai orang baik pastinya. Allah tuh mencintai siapapun, tapi Allah lebih mencintai orang baik. Maka jadi sahabat semua, jangan lelah menjadi orang baik ya. Jangan mempermainkan hubungan lah di sini. Ya, dimulai dari menyelesaikan masalah orang masalah orang lama, baru menjalin hubungan orang baru. Dan single parent, ada yang single parent ketemu yang sudah berpasangan, atau yang berpasangan ketemu single parent, atau lajang ketemu single parent, atau yang intinya kamu berdiri dengan seseorang yang sudah mempunyai pasangan. Triparty itu bisa diartikan adalah orang masa lalu itu bisa anaknya, bisa orang tuanya, atau bisa istrinya gitu ya. Oke sahabat semua, semoga ini bisa bermanfaat. Ambil manfaatnya, yang tidak bermanfaat buang saja ya. Dan yang pasti semua tanggung jawab ada di tangan kamu ya. Jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik, dan jangan pernah lepas kontrol dalam menjalin sebuah hubungan apapun. Jangan sampai melewati batas, karena sesuatu yang melewati batasan akan menyesal dan endingnya tidak bagus. Dan kalau kamu ragu-ragu, mending mundur saja, totalitas mundur, karena dengan ragu-ragu sesuatu tidak akan berjalan dengan baik ya. Oke, tetap optimis, jaga kesehatan, jangan pernah lupa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Bye.